Shalom. Hari ini, kita akan membacakan renungan firman Tuhan, yang terambil dari Kejadian 25 ayat 12 sampai dengan 18. Inilah keturunan Ismail, anak Abraham, yang telah dilahirkan baginya oleh Hagar, perempuan Mesir, hamba Sara itu. Inilah nama anak-anak Ismail, disebutkan menurut urutan lahirnya. Nebayot, anak sulung Ismail, selanjutnya Kedar, Adbil, Mibsam, Misima, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafish dan Ketma. Itulah anak-anak Ismail, dan itulah nama-nama mereka, menurut kampung mereka dan menurut perkemahan mereka, 12 orang raja, masing-masing dengan sukunya. Umur Ismail ialah 137 tahun. Sesudah itu ia meninggal. Ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Mereka itu mendiami daerah dari Hawila sampai Syur, yang letaknya di sebelah timur Mesir ke arah Asyur. Mereka menetap berhadapan dengan semua saudara mereka. Tema yang kita ambil dari ayat ini adalah pelajaran di balik kesalahan. Dari ayat-ayat ini kembali kita diingatkan bahwa kesalahan setiap orang bukan akhir dari segalanya. Namun, salah satu cara kerja iblis adalah mengintimidasi orang-orang percaya. Jadi ketika kita salah, rasanya hidup kita sudah hancur, kita merasa sudah berada di titik buntu, dan tidak ada harapan lagi. Sehingga, ketika seseorang melakukan kesalahan, ia terintimidasi sebagai orang yang gagal. Tidak berarti lagi, dan tidak punya semangat lagi, untuk bangkit. Padahal Alkitab sudah berkata bahwa sumbu yang sudah pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Bahkan bulu yang sudah terkulai tidak akan dipatahkannya. Artinya seorang bisa salah. Kita bisa saja salah. Tetapi ingatlah, Tuhan tidak pernah salah. Apa yang Tuhan lakukan kepada kita semuanya benar, dan berguna bagi kita. Ini yang terjadi pada Abraham. Karena itu, kita dapat mempelajari 4 hal penting yang harus kita pahami ketika kita berbuat salah dan ketika orang lain juga berbuat salah kepada kita. Yang pertama, di balik kesalahan harus menyadarkan kita akan keterbatasan kita. Ketika kita berbuat salah, ingatlah bahwa kita terbatas. Alkitab mengingatkan kita, di luar Kristus kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi bersama dengan Kristus, kamu cakap menanggung segala perkara. Persoalannya, kita seringkali merasa terlalu hebat dan sombong. Itulah sebabnya seorang yang jatuh bukan karena kekurangannya tetapi, sering karena terlalu yakin akan kelebihannya. Harus selalu kita ingat, segala sesuatu yang kita miliki dalam hidup ini semuanya karena anugerah Tuhan. Paulus menyadari semua itu. Karena itu, dia berkata, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Artinya jika kita sanggup, itu karena Tuhan. Orang-orang yang sombong kepastiannya adalah jatuh. Tetapi, orang-orang yang hidup dalam kerendahan hati, akan bangkit dan melihat kemuliaan Tuhan. Dan yang kedua, kesalahan tidak boleh berakhir dengan penyesalan. Memperbaiki kesalahan harus dimulai dari penyesalan, kemudian pertobatan, pemulihan, dan perubahan. Ada banyak orang ketika berbuat salah hanya sampai pada penyesalan. Inilah yang terjadi pada Yudas Iskariot. Dia tahu dia salah. Tetapi, yang dilakukan bukan bertobat, melainkan hanya menyesal, dan membuang semua uang yang diterima sebanyak 30 keping perak. Selanjutnya menggantung dirinya di Hakaldama. Perlu kita pahami, penyesalan hanya berujung pada penderitaan. Sangat berbeda dengan Petrus. Ketika dia menyangkal diri, dan mendengar ayam berkokok, dia bertobat, bangkit kembali dan percaya. Sekali lagi, penyesalan hanya menuntun kita pada penderitaan. Tetapi, pertobatan akan menuntun kita kepada pemulihan Tuhan. Dan yang ketiga, kesalahan jangan mengintimidasi kita. Jangan entertain suara setan yang terus mengintimidasi kita dan berkata, tidak ada harapan untuk kamu.
karena kamu sudah melakukan aborsi. Saya mau katakan betul aborsi adalah kesalahan, kejahatan, dan menyakiti hati Tuhan, tetapi Alkitab jelaskan jika kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil, Dia akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala dosa kita. Dan yang keempat yang terakhir adalah, kesalahan kita harus memberi pelajaran-pelajaran yang berarti. Jangan tangisi kesalahan kita, tetapi, tarik pelajaran-pelajaran yang berarti sehingga di balik kesalahan kita, dapat bangkit kembali, dan tidak mengulangi kesalahan yang sama, dan maju dalam kemurahan, kasih, kuasa, dan kemuliaan Tuhan, serta anugerah Kristus yang sempurna. Saudaraku, ingatlah kesalahan yang kita perbuat, harus berakhir pada pertobatan di dalam anugerah, kasih, dan kemuliaan Tuhan yang sempurna. Dalam darah Yesus jauh lebih besar dari kesalahan-kesalahan kita. Demikian renungan firman Tuhan buat kita. Sampai berjumpa kembali. Sukses buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.